Nah, kenapa Allah mengqadar ada kekufuran padahal Allah itu nggak suka dengan kufur? Yaitu Allah ingin memisahkan manusia satu dengan yang lainnya. Jadi orang iman bisa diketahui keimanannya karena ada orang kafir. Orang iman bisa dikatakan orang iman yang kuat imannya kalau ada orang kafir, ada yang musuhi. Kalau nggak ada yang musuhi kan nggak ketahuan, nggak ketahuan. Ya, sama seperti hawa panas itu bisa dirasakan ya, ketika ada hawa dingin. Orang ketika sumuk, ya, ongkep istilahnya itu agak panas, begitu masuk ruangan AC dingin, ya itu bisa merasakan. Ya, begitu juga Allah ya, bisa orang itu bisa ditentukan imannya, kuatnya iman dan tidaknya karena ada orang kafir yang selalu memusuhi, selalu membinasakan dan sebagainya. Sehingga orang iman itu bagaimana takarubnya kepada Allah. Wa yatamayyazu as-sadiqa minal kadzib. Dan dengan Allah mengqadar kejelekan itu, Allah juga ingin membedakan ya, mana yang jujur, mana yang bohong. Ya. Karena orang bisa dikatakan jujur karena ada kebohongan. Oh, itu yang bohong, ini yang jujur, bisa. Wa yatabayyanal mu'min minal kafir. Ya, dan ya, supaya jelas mana yang iman dari orang kafir. Orang iman itu yang bagaimana, orang kafir itu yang bagaimana. Wa yatabayyanal munafiqu minal mu'min as-sahih. Dan tampak jelas mana orang munafik dari orang iman yang imannya sahih. Jadi kalau tidak ada kejelekan, ya semua tampaknya sama. Padahal ada yang munafik. Yang munafik itu ada yang munafik akidah, ada yang munafik amalan. Ada itiqadi, ada amali. Kalau itiqadi ya kayak Abdullah bin Ubay bin Salul yang pura-pura masuk Islam tapi merusak Islam. Itu munafik namanya. Ada yang munafik amalan, ya dia betul-betul orang Islam tapi punya sifatnya orang munafik. Itu melanggar, itu dosa. Kalau yang pertama tadi kafir, ya, munafik yang kafir. Kalau yang kedua itu munafik yang maksiat. Orangnya tetap Islam. Fallahu qaddara hadhil umur al-makruhah li hikmatin minhu subhanahu. Allah mengqadar perkara-perkara yang dibenci, yaitu tentang kekufuran, ahli maksiat, orang yang bohong, ya, kok ada orang jahat, ya, ada orang jelek, ya, ada orang kalau sehari nggak ganggu temannya itu nggak lego, jadi artinya ada orang-orang itu yang punya, ya, istilahnya itu kepuasan dalam melakukan kejelekan. Nah, Allah menciptakan seperti itu untuk hikmah. Jadi ada tujuannya, bukan kok nggak ada manfaat, tetap ada. Sama seperti penyakit. Allah membuat sakit itu bukan Allah menganiaya, tapi ada hikmah. Ya, dengan sakit, ya, dunia medis itu berkembang. Yang sekolah, yang meneliti, yang menemukan, wah itu kan jadi penghidupan, jadi ya, sesuatu yang memajukan dalam kehidupan. Kalau nggak ada penyakit ya orang ya, peneliti ya santai. Ya. Tapi dengan ada penyakit, ada penelitian, ada penemuan dan sebagainya. Ya, termasuk dengan penyakit orang itu yang tadinya sombong, orang itu tadinya jarang ibadah, nah dengan sakit akhirnya mau ibadah, mau sholat, mau doa. Nah, ini bentuk dari hikmahnya penyakit. Termasuk bakteri. Ya, bakteri di dunia ini, kalau nggak ada bakteri, ya, dunia ini penuh dengan bangkai. Ya. Orang mati nggak bisa terurai, bangkai-bangkai apapun nggak bisa terurai. Ya, sehingga dunia mungkin sudah penuh dengan bangkai. Nah, ini kan ada manfaat. Jadi kadang-kadang kalau orang pikiran nggak begitu mengenal Tuhan itu, kenapa sih Allah itu buat orang kafir? Kan kasihan. Oh. Sama seperti Abu Thalib pamannya Nabi itu melindungi Nabi, tapi kok oleh Allah dijadikan tetap kafir, kan kasihan dia. Padahal melindungi Islam. Oh. Nah, masalah kasihan dan tidak itu kehendaknya Allah. Sama seperti buah, sama-sama jeruk, ada yang manis, ada yang asam, ada yang pahit. Padahal kadang-kadang satu pohon. Nah, ini bentuk dari ya, Allah menciptakan sesuatu yang ya, menurut kita itu kok ya, istilahnya tidak membuat kita senang atau tidak pantas menurut kita, tapi itu ada hikmahnya semua. Ma qaddaraha abatsan, Allah tidak
mengira-ngira membuat sesuatu yang membencikan itu hanya main-main, itu tidak. Warattabal jazaa ala af'alihim allati yaf'alunaha bi ikhtiyarihim. Allah akan mengaitkan balasan sesuai dengan perbuatan mereka yang mereka kerjakan, ya, atas pilihan mereka sendiri. Jadi orang maksiat kan pilihannya sendiri, mengikuti hawa nafsunya, itu Allah menyediakan balasannya. Kenapa? Karena sebenarnya dia bisa, nggak maksiat itu bisa, ya, tapi kalah dengan hawa nafsunya. Seperti orang kafir tadi, sebenarnya iman bisa karena dia paham. Termasuk orang Yahudi, tahu Islam itu benar, Nabi itu betul-betul Rasul. Ulamanya sudah mengetes kesohihan apakah Nabi itu betul-betul Rasul, sudah dites, mereka tahu, ya, tapi karena mereka tetap memilih Yahudinya, nah ini akan mendapat balasan.